Shalom sahabat-sahabat BBL TLW, selamat pagi. Kita akan belajar tentang penganiayaan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Juga di 1 Korintus 9 ayat 16b, Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Di 1 Timotius 6 ayat 9a dikatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya." Ini semua merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya. Mereka harus pergi ke seluruh dunia, dimanapun mereka berada, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, untuk memuridkan mereka yang bersedia memisahkan diri dari dunia dan mentaati perintah Kristus, serta mengikuti Kristus dengan segenap hati, pikiran, dan kehendak mereka. Allah sama sekali tidak bermaksud untuk mengirimkan siapapun ke neraka. Orang yang akhirnya masuk ke neraka adalah mereka yang selama hidup ini senantiasa menolak keselamatan yang disediakan oleh Allah. Kenyataan atau realitas tentang neraka seharusnya membuat seluruh umat Allah, orang-orang percaya, sangat membenci dosa dan senantiasa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, serta mengingatkan setiap orang mengenai hukuman Allah yang adil pada masa yang akan datang. Dikatakan, "Aku menyertai kamu," yang artinya janji ini merupakan jaminan Kristus bagi mereka yang terlibat dalam pemberitaan Injil, yaitu penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang, dan mengajar orang-orang itu untuk mentaati perintahnya. Kalau kita membaca di Matius 10 ayat 16 sampai 23 dikatakan ini mengenai perikop yang akan datang, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Ayat 19 dikatakan, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi setiap orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Ya, dari pembacaan ini Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa penganiayaan itu pasti datang atau ada, dan Dia mempersiapkan murid-muridnya jika penganiayaan datang dan bagaimana menghadapi penindasan atau penganiayaan itu. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi perlawanan,
bahwa semua orang yang menjalani hidup yang ilahi dan berpusat pada Kristus akan menderita aniaya. Ini tidak bisa ditolak. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 12 berkata bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang berarti bahwa orang-orang yang hidup benar dalam Kristus akan menderita aniaya. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yesus hendak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-murid harus mengerti bahwa domba adalah binatang yang pertahanannya paling lemah dan binatang yang paling bergantung pada bantuan dari luar. Domba tidak memiliki taring, dia tidak memiliki racun seperti ular, atau tidak memiliki bau busuk seperti sigung untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Domba adalah binatang tanpa pertahanan. Satu-satunya pertahanannya adalah gembalanya. Tanggung jawab gembala adalah melindungi kawanan domba dari serigala. Tetapi Yesus mengatakan sebaliknya, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah kawanan serigala." Di Efesus 6 ayat 12 kita bisa membacanya, dan di sana dikatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara." Bagian dari kehidupan Kristen adalah perlawanan. Akan ada perlawanan, ada penganiayaan yang akan menimpa semua orang yang berusaha hidup sesuai dengan firman Allah demi kebenaran. Dan Yesus ingin agar kita mengetahuinya. Ia ingin mempersiapkan kita untuk menghadapi hal itu. Di Matius 10 ayat 16, "Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular." Kata cerdik di sini dimaksudkan dalam setiap situasi. Artinya kita tidak mencari masalah, tetapi kita mempunyai hikmat. Cerdiklah seperti ular, tetapi tuluslah seperti merpati. Di ayat yang 17 dikatakan, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang." Artinya, musuh atau iblis akan memakai manusia. Ini kita bisa baca di Efesus 2 ayat 2 dikatakan, "Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis akan memakai manusia untuk melawan kita, orang-orang yang percaya, melawan tujuan Yesus Kristus, melawan firman Allah. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Peringatan Yesus akan penganiayaan ini sudah dialami oleh Paulus. Ini ada di 2 Korintus 11 ayat 24. Paulus berkata bahwa dia mengalami 5 kali ia disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Demikian juga dialami oleh murid-murid Yesus yang lain. Juga orang-orang percaya saat ini yang memberitakan Injil, baik melalui media sosial maupun pemberitaan langsung. Yesus berkata bahwa kita akan diseret ke hadapan pemerintah. Bahkan pemerintah kadang-kadang akan dipakai untuk melawan tujuan Yesus Kristus. Kita akan dihadapkan kepada pemerintah dan raja demi Yesus.
demi kesaksian yang disampaikan kepada mereka. Orang-orang itu diperlakukan sebagai penjahat. Mengapa begitu? Karena Yesus, karena Injil. Bila kita berani memberitakan Yesus, bila kita berani menjalani hidup yang benar di depan orang-orang, maka akan ada penganiayaan, maka akan ada perlawanan, ada kekuatan jahat, ada kekuatan baik. Yesus ingin murid-muridnya siap. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana, akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bersama dengan Roh Allah, kita akan mempunyai hikmat seperti Stefanus. Orang-orang tidak tahan mendengar hikmat yang diucapkannya, sehingga mereka marah dan melempari Stefanus dengan batu. Di ayat 22 dan 23 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Penderitaan atau perlawan terhadap kebenaran, terhadap tujuan Yesus adalah realitas bila kita seorang pelaku firman Allah, bukan sekedar pendengar. Penganiayaan dan perlawanan akan datang bila kita pergi dalam nama Yesus. Roh Allah yang memberi keberanian untuk memberitakan nama Yesus, bahkan ketika kita ditolak karena namanya, kita akan diberikan juga penghiburan dan kekuatan bagi kita di setiap situasi. Inilah penghiburan kita kalau kita membaca di Filipi 1 ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus memberitahukan kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang terjadi padanya tidak akan menghalanginya menyebarkan Injil, karena justru pemberitaan itu tersebar semakin luas kepada banyak orang. Apa yang dialami Paulus menyebabkan banyak orang percaya, menjadi berani dan bergairah untuk memberitakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku, Paulus, akan terus memberitakan Injil dan berpegang erat pada Kristus, supaya secara terbuka Dia akan menyatakan melalui aku di depan mata semua orang, dalam hidupku ataupun dalam kematianku. Kristus akan dimanifestasikan di dalam aku, bahwa kematian bila itu datang hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah goyah atau terintimidasi oleh perlawanan yang bangkit melawan kita, karena keberanianmu akan membuktikan kejatuhan mereka, dan kamu akan menemukan hidup yang baru, karena Allah telah memilihmu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga Dia telah memberimu hak istimewa untuk menderita baginya. Amin. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.